Halo adik-adik, belajar biologi yuk sama Ibu Yunita. Semoga bisa menambah rasa syukur kalian terhadap Tuhan Sang Maha Pencipta. Hai adik-adik, semoga kabar baik semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Ibu Yunita dan kali ini Ibu akan membahas tentang sistem saraf tepi. Simak ya. Sistem saraf tepi atau disebut juga sistem saraf perifer ini terdiri atas jaringan saraf yang berada di luar otak dan di luar sumsum tulang belakang, yang terdiri dari saraf kranial yang berasal dari otak, dan yang kedua sistem saraf spinal. Nah, sistem saraf spinal ini berasal dari medula spinalis atau sumsum tulang belakang. Nah, pada sistem saraf tepi ini juga terdapat suatu struktur yang disebut ganglion. Nah, apa sih ganglion itu? Ganglion ini merupakan struktur lonjong yang mengandung badan sel neuron, juga sel glia yang ditunjang oleh jaringan ikat. Oke, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama kita bahas saraf kranial ya, atau kita sebut sebagai cranial nerve yang disingkat dengan CN besar ya. Adik-adik, saraf kranial ini terdiri dari 12 pasang saraf. Nah, sebagian besar tersusun dari serabut saraf sensor dan motor. Nah, tetapi pada beberapa saraf ini hanya tersusun dari serabut sensoris saja. Dan saraf-saraf tersebut diberi nama dan disusun dengan angka Romawi seperti pada gambar berikut ya, akan Ibu jelaskan. Yang jalur merah ini jalur saraf sensori, kemudian yang berwarna biru ini jalur saraf motor. Oke. Kita bahas dulu, kita lihat dulu yang pertama, yaitu nama saraf kranialnya saraf olfaktori Romawi 1, ini berfungsi pada hidung. Lalu yang kedua yaitu saraf optik, yaitu pada mata ya, jenis sensornya, jenis saraf sensor. Yang ketiga okulomotor Romawi 3, jenis saraf motornya seluruh otot mata. Nah, kecuali yang diatur oleh saraf 4 dan 5. Selanjutnya yang keempat, nama sarafnya toklear, berfungsi pada otot sadak superior. Oke, lalu yang kelima, ini jenis saraf kranialnya terminal CN5 Romawi, jenis saraf sensorinya yaitu pada wajah, gigi, dan sinus, sedangkan jenis saraf motornya berfungsi pada otot mastikasi. Selanjutnya yang keenam, namanya abdusen Romawi 6, ini jenis saraf motornya berfungsi pada otot bagian luar. Selanjutnya saraf kranial yang ketujuh yaitu facial. Facial ini saraf motornya berfungsi pada otot wajah. Selanjutnya yang ke-8 ini vestibulococlear. Ini jenis saraf sensornya berfungsi pada telinga bagian dalam. Dan selanjutnya yang ke-9 ini nama saraf kranialnya saraf glossofaring, yaitu Romawi 9. Nah, neuron motornya berfungsi pada perototan faring, sedangkan jenis neuron sensorinya berfungsi pada posterior lidah, kemudian tonsil, dan faring. Oke, selanjutnya yang ke-10 yaitu vagus. Jenis neuron motornya berfungsi pada jantung, paru-paru, bronkus, dan saluran gastrointestinal. Selanjutnya yang ke-11 yaitu bagian motor ya, ini bagian sensorinya berfungsi dalam otot jantung ya, saluran nafas, saluran gastrointestinal, dan telinga luar. Lalu selanjutnya
saraf kranial yang ke-11 namanya aksesori spinal. Ini neuron motornya berfungsi pada sternocleidomastoid dan otot trapezius. Oke, selanjutnya yang ke-12 Romawi bernama saraf hipoglossal. Ini pada neuron motornya berfungsi pada otot lidah. Nah, selanjutnya ada saraf intermediate. Nah, saraf ini merupakan bagian dari saraf kranial ke-7 ya, atau saraf wajah yang letaknya antara komponen motor saraf 7 dan saraf 8. Neuron motornya berfungsi pada kelenjar submaxillaris dan sublingual. Sedangkan saraf sensornya berfungsi pada anterior lidah dan langit-langit lunak. Oke, nah di mana letak saraf intermediate atau saraf antara? Nah, inilah saraf antara. Nah, adik-adik Ibu tampilkan juga dalam bentuk tabel ya. Ini tabel klasifikasi saraf kranial. Nih, Ibu tampilkan ada 12 jenis saraf kranial, tipe neuronnya dan fungsinya ya. Oke, bisa dilihat. Ya, ini simpelnya aja ya, singkatnya. Selanjutnya yang kedua adalah saraf spinal ya. Nah, pada saraf spinal ini setiap sarafnya terdiri atas satu radix dorsal atau posterior dan ventral atau anterior. Nah, setiap radix yang memasuki atau juga yang meninggalkan korda ini membentuk sekitar 7 sampai 10 rodlet atau cabang radix ya. Nah, yang radix dorsal ini terdiri dari kelompok atau sekumpulan serabut sensori yang memasuki korda. Oke, nah sedangkan yang radix ventralnya ini terdiri dari sekumpulan atau kelompok serabut motor dari korda. Nah, itu bedanya ya antara radix dorsal dengan radix ventral. Oke, nah ada bagian yang membesar pada radix, ini disebut sebagai ganglion radix dorsal. Nah, ganglion radix dorsal ini mengandung neuron sensori. Oke, nah adik-adik, saraf spinal ini terdiri atas 31 pasang saraf. Oke, yang masing-masing muncul dari segmen-segmen sumsum tulang belakang kita ya, dan masing-masing itu diberi nama sesuai dengan nama ruas tulang belakang di mana dia muncul gitu ya, yaitu sebagai berikut Ibu sebutkan. Pertama, saraf serviks sebanyak 8 pasang, yaitu dari C1 sampai C8. Kedua, saraf toraks sebanyak 12 pasang, T1 sampai T12. Lalu saraf lumbar sebanyak 5 pasang, dari L1 sampai L5. Lalu saraf sakrum 5 pasang, S1 sampai S5. Dan terakhir saraf koksiks sebanyak 1 pasang. Nah, apa sih fungsi dari saraf spinal ini? Saraf spinal ini berfungsi untuk mempersarafi bagian otot leher dan otot bahu, lalu kulit kepala, dada, kemudian dinding abdomen atau perut, lalu paha, kemudian genitalia luar, kemudian panggul, bokong, dan kaki. Adik-adik, sistem saraf tepi ini berdasarkan arah impuls yang dibawanya terbagi dua. Ada aferen. Nah, divisi aferen ini tugasnya membawa informasi dari reseptor yang terletak pada bagian eksternal maupun internal. Kalau eksternal misalnya reseptor somatik
seperti kulit yang merasakan dingin ya. Kalau internal misalnya internal tubuh tuh misalnya lambung yang merasakan lapar itu ya. Nah, dibawa kemana informasi itu? Dibawa ke sistem saraf pusat. Sedangkan eferen ini membawa instruksi dari sistem saraf pusat ke organ efektor ya, otot atau kelenjar efektor itu dalam melaksanakan perintah agar dihasilkan efek yang sesuai. Oke, sekarang yang divisi eferen ini terbagi dua, yaitu satu sistem saraf somatik, yang kedua sistem saraf otonom. Bedanya, nah ini bedanya ya. Kalau sistem saraf somatik ini terdiri atas serat-serat neuron motor ya, yang letaknya atau yang terdapat pada otot rangka. Nah, sedangkan sistem saraf otonom nih ini terdiri dari serat-serat neuron yang terdapat pada bagian otot polos, otot jantung, dan kelenjar. Oke. Nah, sistem saraf otonom ini sendiri dibagi menjadi dua berdasarkan fungsinya, yaitu sistem saraf simpatis dan sistem saraf parasimpatis. Nah, bedanya kalau sistem saraf simpatis ini mendorong respon-respon yang mempersiapkan tubuh kita untuk beraktivitas fisik berat ya. Nah, ini artinya dalam kondisi tubuh sedang membutuhkan hal-hal yang bersifat kerja atau situasi darurat, stres gitu ya, yang disebut sebagai respon lawan atau respon lari. Oke. Nah, sedangkan sistem saraf parasimpatis gitu, ini bekerja dalam keadaan tenang atau santai dan mendorong fungsi tubuh untuk istirahat setelah tadi beraktivitas fisik berat ya. Kemudian mencerna sehingga akan memperlambat aktivitas yang ditingkatkan oleh sistem saraf simpatis tadi. Jadi ini bisa kalian lihat kerjanya berlawanan ya. Adik-adik, cara kerja parasimpatis dan simpatis yang berlawanan bisa kita lihat pada gambar yang Ibu tampilkan berikut ya. Oke, nah ini adalah bagian dari simpatis ganglion. Oke, ini ya. Simpatis ganglion, oke, yang di arah ini. Oke, bagian sini adalah kerja sistem saraf parasimpatis dan bagian kanannya kerja saraf simpatis. Oke, yang pertama parasimpatis kerjanya membuat pupil berkontraksi, sedangkan simpatis pupil berdilatasi. Lalu yang pada kelenjar air liur justru parasimpatis merangsang sekresinya, sedangkan simpatis menghambat sekresi air liur. Selanjutnya pada kerja jantung, parasimpatis menghambat denyut jantung, sedangkan simpatis ini kerjanya mempercepat denyut jantung. Lanjut ke bagian paru-paru nih, parasimpatis membuat bronkus berkontraksi, sedangkan simpatis ini membuat bronkus kita berelaksasi. Oke, selanjutnya cara kerja parasimpatis pada lambung ini menstimulasi aktivitas mencerna, sedangkan simpatis menghambat aktivitas mencerna. Lanjut ke hati. Nah, oleh parasimpatis distimulasi kerja kantong empedu ya, sedangkan di simpatis menstimulasi pelepasan atau produksi glukosa oleh hati. Lalu pada kandung kemih, nah ini akan kontraksi dengan parasimpatis, sedangkan simpatisnya ini pertama sekresi epinefrin dan norepinefrin dari ginjal diproduksi dan kantong kemihnya relaksasi setelah tadi parasimpatis berkontraksi. Dan selanjutnya parasimpatis juga membuat rektum berelaksasi dan simpatis membuat rektum berkontraksi. Nah, adik-adik, demikianlah penjelasan mengenai sistem saraf tepi. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya.
Dan jangan lupa untuk terus menyaksikan video materi belajar bersama Ibu Yunita. Akhir kata Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.